Pria lumpuh seperti lu, berani-beraninya mau jadi pasangan anak gua. Ngimpi lu, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria lumpuh yang berpenampilan gembel. Setiap hari ia hanya duduk di kursi roda dengan pakaian lusuh dan wajah tertutup masker. Ia dipandang hina oleh banyak orang, bahkan dianggap tak layak untuk hidup. Pria lumpuh itu hidup dalam diam, menahan sakit serta menelan banyak hinaan. Puncaknya saat ia diperkenalkan oleh kekasihnya di depan orang tuanya, keluarga kaya yang berprofesi sebagai seorang pensiunan polisi. Namun saat diperkenalkan, ia justru menerima perlakuan kejam dari calon mertuanya sendiri, karena dianggap harga diri keluarga besarnya tercoreng, karena anak perempuannya yang berprofesi sebagai seorang bidan memilih pria lumpuh seperti dia. Ia dianggap pria lumpuh yang tak berguna. Bahkan ia ditendang oleh calon mertuanya, hingga membuat ia terjatuh dari kursi roda tersebut. Pria lumpuh seperti lu, berani-beraninya mau jadi pasangan anak gua. Ngimpi lu, goblok. Namun, tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tak ada yang sadar, setiap penghinaan yang ia terima bukan sekadar luka batin, tapi bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Hingga saat identitas sebenarnya dari pria lumpuh itu terbuka di depan calon mertuanya. Calon mertuanya hanya bisa menyesal. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di halaman rumah kecil itu terasa lembab dan dingin. Matahari sudah naik, tapi cahayanya tidak pernah benar-benar masuk ke sudut teras paling ujung. Di sanalah seorang pria duduk diam di atas kursi roda tua yang catnya sudah mengelupas. Namanya Saka. Setidaknya itu nama yang ia gunakan. Tubuhnya tampak kurus, kaos hitamnya sobek di beberapa bagian, warnanya kusam seolah sudah terlalu lama bersentuhan dengan debu dan hujan. Celana pendeknya menggantung longgar di paha, memperlihatkan dua kaki yang terdiam kaku, seolah tak lagi memiliki daya. Kedua kakinya terbalut perban lusuh yang mulai menguning. Saka memakai masker hitam menutupi sebagian wajahnya. Sebuah topi polos menutup rambutnya. Ia menunduk sejak pagi, tatapannya kosong mengarah ke lantai semen yang retak. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda, bukan karena lelah, tapi seperti menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari rasa sakit fisik. Tidak ada yang tahu sejak kapan ia duduk di sana. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Yang terlihat hanya seorang pria lumpuh, lusuh, dan nyaris tak memiliki harga diri di mata orang-orang sekitar. Beberapa tetangga melintas tanpa menoleh. Beberapa menatap sekilas lalu berpaling. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyum. Hanya langkah-langkah yang berlalu begitu saja. Saka tetap diam. Di dalam rumah terdengar suara langkah kaki pelan. Seorang wanita muda keluar membawa segelas air putih. Seragam bidan yang ia kenakan tampak rapi, putih bersih, kontras dengan sosok pria di hadapannya. Wanita itu bernama Nadia. Wajahnya cantik, alami, tanpa riasan berlebihan. Matanya lembut, namun hari itu terlihat sembab, seolah kurang tidur. Saat ia mendekat, langkahnya ragu, seperti menimbang perasaan sendiri. Ia berhenti di depan Saka, lalu berjongkok perlahan agar sejajar dengan wajah pria itu. Saka tidak menoleh. Nadia meletakkan gelas air di atas meja kecil di samping kursi roda. Tangannya sedikit gemetar. Saka mengangkat kepalanya pelan. Matanya terlihat dari balik masker. Tatapan itu tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya dianggap sudah selesai. Ia tidak tersenyum, tidak juga mengeluh. Hanya mengangguk kecil. Nadia berdiri kembali. Sebelum masuk ke rumah,
Ia menoleh sekali lagi ke arah Saka. Tatapannya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kasihan, bukan pula iba. Lebih seperti keyakinan yang sedang diuji. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Pintu terbuka dengan suara keras. Saka mendengar langkah kaki berat menghantam tanah. Langkah yang tegas, penuh percaya diri, seolah pemiliknya terbiasa dihormati. Saka tidak bergerak. Dari balik masker, matanya mengikuti bayangan sepatu yang berhenti tepat di hadapannya. Sepatu kulit hitam mengkilap. Saka tahu, sejak detik itu, hidupnya tidak akan lagi tenang. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia tahu, ujian baru saja dimulai. Dan tidak satu pun orang di halaman itu menyadari bahwa pria lumpuh di kursi roda tua tersebut sedang menjalani peran paling berbahaya dalam hidupnya. Peran sebagai manusia yang harus terlihat lemah, agar kebenaran besar bisa terungkap. Pria dengan sepatu kulit hitam itu berdiri tepat di depan Saka. Tubuhnya tegap, rambutnya disisir rapi ke belakang meski sudah memutih di beberapa sisi. Wajahnya keras, rahangnya mengeras, seolah sedang menahan rasa tidak suka yang sejak awal tidak ingin ia sembunyikan. Namanya Surya Wijaya, seorang pensiunan polisi. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya turun, memeriksa Saka dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti sedang menilai barang rusak yang tidak layak dipertahankan. Saka tetap menunduk. Tidak ada perlawanan di wajahnya. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya napas pelan yang teratur. Di belakang Surya, seorang wanita paruh baya keluar dari mobil. Pakaiannya rapi, wajahnya dingin, alisnya sedikit terangkat menahan rasa jijik. Wanita itu adalah Ratna, istri Surya. Ratna berhenti di samping suaminya. Tangannya langsung terlipat di dada. Tatapan pertama yang ia berikan kepada Saka, bahkan lebih tajam dari suaminya. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Nadia keluar menyusul dari dalam rumah. Begitu melihat kedua orang tuanya, langkahnya terhenti. Wajahnya menegang. Ia berdiri di antara Saka dan kedua orang tuanya, seolah menjadi dinding tipis yang rapuh. Surya akhirnya membuka suara. Suaranya berat, datar, tanpa emosi hangat. Ia menyebut nama Nadia dengan nada resmi. Tidak ada sapaan lembut, tidak ada rindu seorang ayah. Setelah itu, ia kembali menatap Saka. Tatapan itu lama, terlalu lama. Saka bisa merasakan udara di sekitarnya berubah. Ada tekanan yang sengaja diciptakan. Ratna mendengus pelan. Kepalanya sedikit dimiringkan, memperjelas ekspresi merendahkan di wajahnya. Nadia mencoba berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ia memperkenalkan Saka dengan kalimat sederhana. Tidak berlebihan. Tidak pula membela. Saka mengangkat wajahnya sedikit. Matanya bertemu dengan mata Surya untuk sesaat. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya ketenangan yang aneh. Surya menyadarinya. Alisnya berkerut tipis. Ia tidak suka tatapan itu. Bukan tatapan orang lemah. Terlalu stabil untuk pria yang duduk di kursi roda. Surya melangkah setengah langkah lebih dekat. Bayangan tubuhnya menutupi cahaya matahari yang mengenai Saka. Ia menatap ke bawah, seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar tidak berdaya. Saka kembali menunduk. Ratna tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh penilaian. Nadia menggenggam ujung bajunya sendiri. Tangannya bergetar. Ia tahu, sejak langkah pertama orang tuanya masuk ke halaman ini, badai sedang bersiap datang. Dan Saka, yang masih duduk diam di kursi roda tua itu, seolah menerima semua tatapan tajam tersebut tanpa perlawanan. Tidak ada yang tahu, di balik sikap tenang itu, setiap kata, setiap ekspresi, dan setiap perlakuan sedang direkam bukan oleh alat, tetapi oleh ingatan seorang prajurit yang dilatih untuk bertahan dalam tekanan apapun. Hari itu, Surya dan Ratna merasa sedang melihat pria paling rendah yang pernah ada di hidup anak mereka. Mereka tidak sadar, mereka sedang menatap seseorang yang jauh berada di atas mereka.
tanpa satupun tanda pangkat terlihat. Surya melangkah masuk ke halaman tanpa menunggu dipersilakan. Langkahnya mantap, seperti masih membawa kebiasaan lama saat mengenakan seragam. Ia menatap sekeliling rumah kecil itu dengan cepat, lalu mendengus pelan. Ratna menyusul di belakangnya. Sepatunya berhenti tepat di ambang teras. Ia tidak langsung naik. Pandangannya berkeliling, dari dinding rumah yang mulai kusam, kursi kayu yang catnya pudar, hingga lantai semen yang tidak rata. Nadia berdiri kaku di tengah halaman. Wajahnya pucat. Ia tahu rumah ini sederhana, tapi belum pernah terasa sekecil ini. Saka masih duduk di kursi roda. Posisi tubuhnya tidak berubah. Ia seolah menjadi bagian dari halaman itu sendiri. Tidak bergerak, tidak berbicara. Surya berhenti di dekat pintu rumah. Ia menoleh ke arah Nadia, lalu kembali menatap Saka. Tatapannya kali ini lebih lama, lebih tajam. Ratna akhirnya naik ke teras. Tangannya masih terlipat. Ia berdiri tidak jauh dari Saka, cukup dekat untuk memperlihatkan perbedaan yang ingin ia tekankan. Nadia mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Suaranya terdengar gugup. Surya tidak segera menjawab. Ia malah memandang kursi roda Saka. Saka menyadari tatapan itu. Ia menunduk sedikit lebih dalam, seolah menghindari pandangan. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda lebih erat. Surya menghela napas panjang. Nafas orang yang merasa terganggu. Ia akhirnya melangkah masuk ke rumah, diikuti Ratna. Nadia menghela napas kecil, lalu menoleh ke arah Saka. Saka mengangguk pelan, isyarat bahwa ia tidak perlu ditemani. Nadia masuk ke dalam. Di ruang tamu, Surya duduk di kursi paling besar. Ia menyandarkan punggung, menyilangkan kaki, lalu memandang sekeliling dengan ekspresi menilai. Ratna duduk di sampingnya. Wajahnya tetap dingin. Tatapannya sesekali melirik ke arah pintu, ke halaman tempat Saka berada. Nadia berdiri di depan mereka. Kedua tangannya saling menggenggam. Ia mencoba berbicara dengan nada tenang, menjelaskan kondisi Saka secara singkat. Surya mendengarkan sambil menyandarkan dagu ke tangan. Matanya menyipit. Ia tidak memotong, tapi jelas tidak benar-benar mendengar. Saat Nadia selesai, ruangan itu sunyi. Surya memecah keheningan dengan suara rendah, namun tegas. Ia menyebut kondisi Saka dengan nada yang tidak disamarkan. Tidak ada empati. Tidak ada simpati. Ratna mengangguk pelan, seolah mendukung setiap kata yang tidak terucap. Nadia mencoba menjelaskan lagi. Kali ini suaranya bergetar. Ia bicara tentang tanggung jawab, tentang kesungguhan, tentang pilihan hidupnya sendiri. Surya mengangkat tangan, menghentikannya. Ia berdiri perlahan, posturnya tegap, wajahnya keras. Tatapannya tidak lagi tertuju pada Nadia, melainkan ke arah pintu. Ia melangkah keluar, Ratna mengikutinya. Nadia tersentak. Ia segera bangkit dan menyusul mereka ke teras. Saka masih di sana. Posisi tubuhnya sama seperti sebelumnya. Ia tidak menoleh saat Surya berhenti tepat di depannya. Surya menatap Saka dari atas. Wajahnya tanpa ekspresi hangat. Udara di halaman terasa berat. Nadia berdiri di antara mereka. Ia bisa merasakan sesuatu sedang bergeser. Bukan sekadar pertemuan keluarga. Bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan Saka yang masih diam di kursi roda tua itu, tahu bahwa ketenangan di rumah kecil ini tidak akan bertahan lama. Surya berdiri tepat di depan Saka. Jarak mereka tidak sampai satu langkah. Bayangan tubuh Surya menutup sebagian cahaya yang jatuh ke halaman, membuat wajah Saka semakin tenggelam dalam bayang. Ratna berdiri di samping, tangannya masih terlipat rapat. Wajahnya datar, seolah sedang menonton sesuatu yang sudah bisa ia tebak akhirnya. Nadia mencoba membuka mulut, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Nafasnya pendek. Surya menunduk sedikit, cukup untuk membuat suaranya terdengar jelas di telinga Saka. Nadanya rendah, namun mengandung tekanan yang sengaja dipertahankan. Ia menyebut kondisi Saka dengan kata-kata yang dingin.
bukan sebagai manusia, melainkan sebagai beban. Nada bicaranya bukan marah, tapi penuh keyakinan seolah apa yang ia ucapkan adalah kebenaran mutlak. Saka tidak menjawab. Ia tetap menunduk. Tatapannya tertuju pada lantai semen. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak ada rasa tersinggung. Tidak ada perlawanan. Ratna menghembuskan napas pendek, lalu melirik Nadia. Tatapannya menyiratkan kekecewaan yang dalam. Ia menyebut nama Nadia dengan nada pelan, namun tajam. Ia mengatakan bahwa hidup tidak boleh dipilih dengan perasaan. Bahwa masa depan tidak bisa dibangun di atas kursi roda dan belas kasihan. Nadia menelan ludah. Wajahnya memerah, matanya mulai berkaca. Ia mencoba membalas dengan suara bergetar, mengatakan bahwa ia tidak meminta izin untuk mencintai. Surya mengangkat tangan lagi, menghentikan Nadia tanpa menoleh. Tatapan Surya kembali tertuju pada Saka. Kali ini lebih lama. Ia bertanya dengan nada sinis, seolah pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Nada itu mengandung penghinaan yang sengaja ditahan, namun cukup jelas untuk melukai. Saka perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terlihat dari balik masker. Tatapan itu bertemu dengan mata Surya. Hanya sesaat. Tidak ada amarah. Tidak ada ketakutan. Tatapan itu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang direndahkan. Surya menangkapnya. Alisnya mengerut tipis. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya tidak nyaman. Bukan tatapan meminta belas kasihan. Lebih seperti tatapan orang yang sudah siap menerima apapun. Saka kembali menunduk. Ia menggerakkan tangannya pelan, memutar roda kursi sedikit ke belakang, memberi jarak tanpa diminta. Gerakan sederhana itu justru terasa seperti pengakuan diam, bahwa ia berada di posisi paling rendah. Ratna tersenyum tipis. Nadia menggeleng pelan, air matanya jatuh. Ia ingin berkata banyak, tapi suaranya seperti terkunci. Surya menghela napas kasar. Ia meluruskan tubuhnya kembali, seolah telah menyelesaikan satu penilaian penting. Baginya, pria di kursi roda itu bukan ancaman. Bukan tandingan, bahkan bukan calon keluarga, hanya kesalahan yang harus segera disingkirkan. Saka tetap diam. Di dalam diam itu, tidak ada yang tahu bahwa setiap kata, setiap nada, dan setiap tatapan sedang disimpan rapi di ingatan seseorang yang terbiasa menghadapi tekanan jauh lebih kejam dari sekadar hinaan. Dan hari itu, kata pertama yang menyakitkan telah terucap. Bukan yang terakhir. Ratna melangkah satu langkah lebih dekat ke Saka. Gerakannya pelan, terukur, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar dari mulutnya tepat sasaran. Tangannya tetap terlipat, dagunya sedikit terangkat. Tatapannya dingin dan datar, seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak perlu diperlakukan lembut. Ia mulai berbicara dengan suara rendah, namun jelas. Kata-katanya mengalir tanpa emosi hangat. Ia menyebut masa depan, menyebut nama keluarga, menyebut harga diri yang menurutnya tidak boleh dikorbankan. Setiap kata terasa seperti benda keras yang dijatuhkan satu persatu ke dada Nadia. Nadia menatap ibunya dengan mata berkaca. Ia mencoba menyela, tapi Ratna tidak memberi ruang. Ucapannya terus berlanjut, menekankan bahwa kehidupan bukan hanya soal niat baik, tapi soal kemampuan berdiri sendiri. Ratna melirik kursi roda itu sebentar. Tatapan singkat, tapi cukup untuk membuat maknanya jelas. Saka tetap menunduk. Ia mendengar semuanya. Tidak satupun kata terlewat, namun wajahnya tetap tenang. Bahunya tidak naik. Napasnya tetap teratur. Surya berdiri sedikit menjauh, mengamati. Ia tidak ikut berbicara kali ini. Namun diamnya justru terasa seperti persetujuan penuh. Ratna mengakhiri ucapannya dengan nada yang lebih tajam. Ia menyebut bahwa cinta tanpa masa depan hanya akan membawa penderitaan. Bukan hanya bagi Nadia, tapi bagi seluruh keluarga. Nadia akhirnya berbicara. Suaranya bergetar, tapi jelas. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, hanya meminta kepercayaan.
Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Ia menggeleng pelan, seolah mendengar sesuatu yang terlalu naif untuk dipercaya. Saka menggerakkan tangannya. Pelan, sangat pelan. Jemarinya menekan pegangan kursi roda lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang menyadarinya. Ia menarik napas dalam. Lalu, dengan suara rendah dan tenang, ia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya sejak Surya dan Ratna datang. Ucapannya singkat, tidak membela diri, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran mereka. Nada suaranya datar, tapi mantap. Surya menoleh cepat. Ratna terdiam sesaat. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena cara Saka mengucapkannya. Terlalu terkendali, terlalu terlatih. Ratna menepis perasaan itu. Ia kembali mengeraskan wajahnya. Ia mengatakan bahwa pemahaman saja tidak cukup. Dunia tidak berjalan dengan niat baik. Dunia berjalan dengan kekuatan. Nadia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Saka kembali diam. Ia menundukkan kepala, menerima semua kata itu tanpa perlawanan. Dari luar, ia terlihat seperti pria lumpuh yang telah kehilangan segalanya. Tidak ada yang tahu, di balik sikap itu, ada seseorang yang sedang menahan diri untuk tidak melangkah keluar dari peran yang ia pilih dengan sadar. Peran sebagai pria yang dianggap tidak memiliki nilai apapun. Dan bagi Surya serta Ratna, hari itu mereka semakin yakin bahwa pria di kursi roda itu tidak layak berada di hidup anak mereka. Mereka tidak sadar, keyakinan itu sedang membawa mereka menuju penyesalan yang akan datang perlahan, tapi pasti. Surya melangkah maju satu langkah lagi. Kali ini tubuhnya benar-benar berada tepat di depan Saka. Jarak mereka begitu dekat hingga aroma sepatu kulit dan asap rokok yang masih tertinggal di pakaian Surya tercium jelas. Nadia refleks maju setengah langkah, namun Ratna segera menahan lengannya. Genggaman Ratna kuat, dingin, tanpa menoleh. Surya menatap Saka dari atas ke bawah. Tatapannya penuh keyakinan, seolah ia berdiri di posisi yang tidak mungkin digoyahkan. Suaranya kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Ia menyebut kondisi Saka dengan nada yang tidak lagi ditahan. Nada yang menunjukkan bahwa ia tidak sedang berbicara dengan calon keluarga, melainkan dengan seseorang yang menurutnya sudah selesai. Saka mendengarkan. Bahunya tetap lurus. Kepalanya sedikit menunduk. Tidak ada perubahan raut wajah. Surya menggerakkan kakinya perlahan. Ujung sepatunya menyentuh roda kursi itu. Sentuhan ringan, namun cukup untuk menunjukkan niat. Nadia menarik lengannya dari genggaman Ratna. Ia hendak bicara, namun suara Surya mendahuluinya. Kata-katanya kali ini lebih kasar, lebih tajam. Ia menyebut keberanian Saka untuk berada di hidup Nadia sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Saka tetap diam. Detik berikutnya, Surya menggerakkan kakinya sedikit lebih kuat. Kursi roda itu bergeser beberapa sentimeter ke belakang. Bunyi besi tua beradu dengan lantai semen terdengar jelas. Nadia tersentak. Nafasnya tercekat. Ratna tidak bergerak. Wajahnya tetap dingin. Saka merasakan guncangan kecil itu. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda lebih kuat. Tubuhnya sedikit condong ke depan, namun ia segera menahan diri agar tidak jatuh. Ia tidak mengangkat kepala. Surya menghembuskan napas kasar. Ia menatap kursi roda itu, lalu kembali menatap wajah Saka yang tertutup masker. Baginya, tindakan itu hanyalah peringatan. Sebuah cara menunjukkan batas. Saka kembali menarik napas pelan. Di balik masker, rahangnya mengeras sesaat, lalu kembali rileks. Tidak ada balasan, tidak ada protes. Keheningan menyelimuti halaman itu. Sunyi yang berat, penuh tekanan. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap Saka, namun pria itu tidak menoleh. Seolah ia tidak ingin Nadia melihat apapun selain ketenangan palsu yang ia pertahankan. Surya meluruskan tubuhnya. Ia merasa cukup. Baginya, pesan sudah tersampaikan dengan jelas. Ratna melangkah mendekat,
berdiri di samping Surya. Ia melirik kursi roda yang sedikit bergeser, lalu memalingkan wajahnya. Di mata mereka, pria lumpuh itu telah ditempatkan di posisi yang seharusnya. Saka tetap duduk diam di kursi roda tua itu. Dari luar, ia terlihat semakin kecil, semakin tidak berdaya. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa sikap diam itu bukan karena takut, melainkan karena peran yang tidak boleh ia langgar sedikit pun. Peran sebagai pria lumpuh yang harus terlihat kalah, agar suatu hari kebenaran berdiri tegak tanpa perlu teriak. Surya melangkah mundur setengah langkah. Matanya masih menatap Saka, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Bukan empati, bukan penyesalan, melainkan rasa tidak nyaman yang tipis, nyaris tak terlihat. Ia tidak suka cara Saka diam. Diam yang terlalu rapi, terlalu tertata. Pria lumpuh seharusnya menunjukkan kemarahan, ketakutan, atau setidaknya rasa tersinggung. Namun Saka tidak menunjukkan apapun. Wajahnya tetap tenang, posturnya tetap terkendali. Ratna ikut memperhatikan. Alisnya sedikit berkerut. Ia memiringkan kepala, menatap Saka lebih lama dari sebelumnya. Nadia berdiri terpaku. Dadanya naik turun menahan sesak. Ia ingin menghampiri Saka, tapi kakinya seolah tertahan oleh lantai. Saka mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak langsung mengarah ke Surya atau Ratna, melainkan ke halaman depan rumah, ke arah jalan kecil yang sepi. Tatapan itu kosong, tapi fokus. Seolah ia sedang mengamati sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Surya berdeham pelan. Ia kembali menegakkan bahu, mencoba mengembalikan rasa berkuasanya. Ia berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih tinggi, lebih menekan. Ia menyebut bahwa dunia tidak memberi tempat bagi orang lemah, bahwa belas kasihan tidak pernah cukup untuk bertahan hidup. Saka mendengarkan tanpa memotong. Saat Surya berhenti berbicara, Saka menoleh perlahan. Tatapannya kembali bertemu dengan mata Surya. Sekali lagi, hanya sesaat. Tatapan itu bukan tatapan orang kalah, bukan pula tatapan memohon. Lebih seperti tatapan seseorang yang sudah lama berdiri di tengah badai dan tahu persis kapan harus tetap diam. Surya merasakan sesuatu menusuk dadanya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mengalihkan pandangan dengan cepat, seolah tidak ingin membaca lebih jauh. Ratna menarik napas pendek. Ia melangkah sedikit menjauh dari Saka, seakan menjaga jarak dari perasaan yang mulai mengganggu pikirannya sendiri. Nadia akhirnya melangkah mendekat. Ia berdiri di samping kursi roda itu. Tangannya hampir menyentuh bahu Saka, namun berhenti di udara. Saka tidak menoleh. Ia tahu Nadia ada di sana. Ia bisa merasakan getaran langkahnya, napasnya yang berat. Namun ia memilih tetap diam. Surya menatap Nadia, lalu kembali ke Saka. Dengan suara dingin, ia menyebut bahwa pembicaraan ini tidak akan berhenti di sini. Bahwa ia belum selesai. Ia berbalik, memberi isyarat kepada Ratna untuk masuk ke mobil. Ratna mengangguk pelan. Sebelum melangkah pergi, Ratna melirik Saka sekali lagi. Tatapan itu singkat, namun kini tidak lagi sepenuhnya merendahkan. Ada keraguan kecil yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Mobil itu akhirnya pergi, meninggalkan debu tipis di jalan kecil depan rumah. Nadia berdiri terpaku. Halaman kembali sunyi. Saka masih duduk di kursi roda tua itu. Ia menghembuskan napas pelan, sangat pelan. Seolah baru saja melewati ujian kecil yang sebenarnya jauh dari apa yang akan datang. Di balik masker hitam itu, rahangnya kembali mengeras. Bukan karena hinaan, melainkan karena ia tahu permainan baru saja dimulai. Dan kali ini tekanan akan datang lebih keras. Sore itu, langit mulai berubah warna. Cahaya matahari jatuh miring ke halaman rumah, membuat bayangan kursi roda memanjang di lantai semen. Udara terasa lebih tenang, namun ketenangan itu tidak benar-benar masuk ke dada Nadia. Ia berdiri di belakang Saka, mendorong kursi roda itu perlahan masuk ke teras. Tangannya masih gemetar, meski ia berusaha menutupi kegelisahan di wajahnya. Saka membiarkan dirinya didorong. Tubuhnya rileks,
terlalu rileks untuk seseorang yang baru saja dihina dan didorong secara kasar. Nadia memperhatikan itu. Ia memperhatikan cara Saka menjaga keseimbangan tubuhnya saat roda melewati bagian lantai yang tidak rata. Cara tangannya menyesuaikan posisi tanpa panik. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, namun terasa tidak biasa. Saat kursi roda berhenti, Saka menggeser posisi duduknya. Gerakannya halus, terukur. Tidak ada gerakan berlebihan seperti orang yang kehilangan kontrol tubuh. Nadia menelan ludah. Ia duduk di bangku kayu di samping Saka. Tangannya menggenggam ujung baju sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Nadia akhirnya berbicara pelan. Ia meminta maaf atas perlakuan orang tuanya. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. Saka menoleh sedikit. Tidak sepenuhnya. Hanya cukup untuk menandakan bahwa ia mendengar. Ia menggeleng pelan. Saka mengatakan bahwa ia sudah terbiasa. Kalimatnya sederhana. Nada suaranya datar, namun tenang. Nadia mengangkat wajahnya. Matanya menatap Saka, mencoba membaca sesuatu di balik masker dan topi itu. Ia memperhatikan napas Saka yang teratur. Tidak tergesa, tidak berat. Seolah tekanan tadi tidak pernah terjadi. Nadia terdiam. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, saat hujan deras, kursi roda itu sempat tergelincir sedikit. Saat itu, Saka dengan cepat menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Gerakan yang cepat, tepat, dan penuh refleks. Saat itu Nadia menganggapnya kebetulan. Sekarang keraguan itu muncul lagi. Saka menatap lurus ke depan. Pandangannya seolah menembus dinding rumah, jauh keluar sana. Tatapan orang yang sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Nadia membuka mulut, ingin bertanya. Namun ia menutupnya kembali. Ada rasa takut yang tidak ia pahami. Takut jika pertanyaannya justru membuka sesuatu yang belum siap ia terima. Saka menggerakkan tangannya, mengambil topi di kepalanya sebentar, lalu memakainya kembali dengan posisi yang rapi. Gerakan sederhana itu terasa terlalu terlatih. Nadia memperhatikan detail itu dengan saksama. Di kejauhan, suara motor melintas. Saka menoleh sesaat ke arah suara itu, lalu kembali ke posisi semula. Gerak kepalanya cepat, presisi, seperti mengikuti sumber suara dengan naluri yang tajam. Nadia menarik napas dalam. Ia merasa seperti sedang duduk di samping seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Namun Saka tetap diam, tidak memberi petunjuk, tidak membuka apapun. Ia kembali menjadi pria lumpuh yang duduk tenang di kursi roda tua, menunggu hari esok dengan kesabaran yang tidak wajar. Dan di dalam diam itu, sebuah rahasia terus berdenyut, semakin mendekati waktunya untuk muncul ke permukaan. Malam turun perlahan. Lampu teras menyala redup, menerangi wajah Saka yang masih tertutup masker. Nadia sudah masuk ke dalam rumah. Suara pintu tertutup pelan, menyisakan Saka sendirian di teras. Angin malam menyentuh kulitnya. Udara dingin tidak membuatnya menggigil. Ia tetap duduk tegak, kedua tangan bertumpu di pegangan kursi roda. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Lalu, dari saku celana Saka terdengar getaran pelan. Sangat singkat, hampir tidak terdengar. Saka tidak langsung bergerak. Ia menunggu beberapa detik, memastikan tidak ada langkah kaki, tidak ada mata yang mengamati. Setelah yakin, ia menggerakkan tangannya perlahan, mengambil sebuah ponsel kecil yang layarnya sudah retak di sudut. Ia menunduk, menutupi cahaya layar dengan telapak tangan. Sebuah pesan masuk. Tidak ada nama pengirim. Hanya deretan kata pendek yang terasa asing bagi siapapun yang membacanya. Kalimatnya sederhana, namun memiliki arti yang jauh lebih dalam bagi Saka. Matanya membaca cepat, sangat cepat. Napasnya tetap teratur. Wajahnya tidak berubah. Pesan itu memberi kabar tentang pergerakan, tentang waktu, dan tentang batas yang semakin mendekat. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak dibutuhkan. Saka mengunci layar ponsel itu kembali. Tangannya memasukkan ponsel ke saku, lalu kembali ke posisi semula. Dari luar, tidak ada yang berubah.
Ia masih terlihat seperti pria lumpuh yang duduk sendirian, menatap malam dengan mata kosong. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Saka menggeser bahunya sedikit, merilekskan otot lehernya. Gerakan kecil yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang benar-benar tak berdaya. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit malam yang gelap. Tatapan itu tajam, fokus, seperti seseorang yang sedang memetakan langkah. Di dalam rumah, Nadia berdiri di balik pintu, mengintip tanpa sengaja. Ia melihat Saka duduk diam, sendirian. Ada rasa bersalah yang kembali menekan dadanya. Ia tidak melihat ponsel itu. Ia tidak mendengar getaran tadi. Yang ia lihat hanya punggung seorang pria yang tampak terlalu kuat untuk hidup yang terlalu berat. Saka menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Ia kembali menunduk, menyesuaikan posisi duduknya agar terlihat lebih lemah. Peran itu harus tetap sempurna, karena waktu sudah bergerak. Dan tugas yang membawanya ke kursi roda ini perlahan mendekati titik yang tidak bisa ditunda lagi. Pagi datang dengan cepat. Suara ayam berkokok memecah sunyi sebelum matahari benar-benar muncul. Saka sudah duduk di teras sejak subuh. Posisi tubuhnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Kursi roda tua itu menghadap ke halaman, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Nadia keluar membawa sarapan sederhana. Wajahnya masih terlihat lelah. Ia meletakkan piring di meja kecil, lalu duduk di bangku kayu. Matanya sempat menatap Saka, mencoba membaca ekspresi di balik masker. Saka mengangguk kecil, tidak lebih. Suasana pagi terasa aneh. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada senyum. Hanya udara yang bergerak pelan, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria berdiri di pagar. Tubuhnya tinggi, jaketnya kusam, topinya ditarik rendah menutupi wajah. Nadia menoleh. Ia tidak mengenali pria itu. Saka menoleh sekilas. Sangat singkat. Namun tatapan itu cukup. Pria di pagar itu mengangguk kecil. Isyarat yang hampir tak terlihat. Saka menunduk kembali. Nadia memperhatikan adegan singkat itu. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia bertanya siapa pria itu. Saka menjawab singkat bahwa itu hanya orang yang lewat. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Pria itu tidak masuk. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi dengan motornya. Debu tipis tertinggal di jalan. Setelah itu, Saka terlihat lebih diam dari biasanya. Tangannya lebih sering menggenggam pegangan kursi roda. Pandangannya lebih sering kosong, seperti menghitung sesuatu di kepalanya. Sore hari, Nadia menerima telepon dari ayahnya. Wajahnya langsung menegang. Ia mendengarkan tanpa banyak bicara. Beberapa kali ia hanya menjawab pendek. Telepon itu ditutup dengan napas berat. Nadia menghampiri Saka. Suaranya pelan saat mengatakan bahwa orang tuanya akan datang lagi. Nada suaranya mengandung kekhawatiran. Saka mengangguk pelan. Tidak ada reaksi terkejut. Tidak ada penolakan. Seolah ia sudah tahu. Di dalam dadanya, hitungan waktu terus berjalan. Pesan semalam bukan peringatan kosong. Segala sesuatu mulai bergerak lebih cepat dari rencana awal. Saka menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras sesaat, lalu kembali rileks. Hari itu, ia tahu, tekanan akan datang lebih keras. Dan ia harus tetap duduk di kursi roda itu, memainkan peran sebagai pria lumpuh yang dianggap tidak berarti, meski waktu terus menyempit menuju titik yang tidak bisa ditarik kembali. Langit sore tampak mendung saat mobil tua itu kembali berhenti di depan rumah. Suara pintunya ditutup lebih keras dari sebelumnya. Langkah kaki Surya terdengar cepat, berat, tanpa ragu. Ratna menyusul di belakang, wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Nadia baru saja keluar dari dalam rumah ketika mereka datang. Tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan arah pembicaraan kali ini tidak akan ringan. Saka sudah berada di teras. Kursi rodanya menghadap ke halaman. Posisi duduknya rapi, tangan bertumpu di pegangan, kepala sedikit menunduk. Ia tidak menoleh saat Surya mendekat.
Surya berhenti tepat di depan Saka. Jaraknya sangat dekat. Terlalu dekat untuk percakapan biasa. Ia membuka suara tanpa basa-basi. Nadanya tinggi, tajam, dan penuh tekanan. Ia mengatakan bahwa pertemuan sebelumnya belum selesai. Bahwa ia tidak bisa menerima keadaan ini berlarut-larut. Ratna berdiri di sampingnya. Tangannya kembali terlipat. Wajahnya dingin, namun matanya tajam, ikut menekan. Nadia mencoba berbicara. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegas. Ia mengatakan bahwa keputusan hidupnya tidak bisa dipaksakan. Surya langsung memotong. Tangannya terangkat, telunjuknya menunjuk lurus ke arah Saka. Kata-katanya keluar lebih kasar dari sebelumnya. Ia menyebut keberadaan Saka sebagai sesuatu yang memalukan. Sebuah kesalahan yang menurutnya harus segera dihentikan. Saka tetap diam. Ia menunduk, seolah menerima semua itu. Bahunya tidak bergerak. Wajahnya tidak berubah. Ratna ikut menambahkan. Nada suaranya lebih rendah, tapi menusuk. Ia menyebut bagaimana masa depan Nadia akan hancur jika tetap bersama pria seperti ini. Ia menyebut nama keluarga mereka dengan nada bangga, lalu membandingkannya dengan kondisi Saka tanpa menahan diri. Nadia menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Saka mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tidak langsung ke wajah Surya atau Ratna, melainkan ke arah Nadia. Hanya sesaat. Tatapan itu tenang, seolah meminta Nadia tetap berdiri tegak. Lalu Saka kembali menunduk. Surya melihat itu. Wajahnya memerah. Ia merasa dilecehkan oleh sikap diam itu. Baginya, diam Saka bukan tanda rendah hati, melainkan pembangkangan. Ia melangkah lebih dekat. Ujung sepatunya kembali menyentuh roda kursi. Kali ini lebih keras. Kursi roda itu bergeser cukup jauh, hingga bunyinya terdengar kasar. Nadia menjerit pelan. Ia hendak maju, namun Ratna kembali menahannya. Saka menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Gerakannya cepat, presisi, lalu kembali diam. Semua terjadi dalam hitungan detik. Surya memperhatikan gerakan itu. Alisnya berkerut. Sekilas, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran pria lumpuh yang ia yakini. Namun ia menepis pikiran itu. Ia menghela napas keras, lalu berkata dengan nada dingin bahwa pertemuan ini adalah peringatan terakhir. Baginya, pria di kursi roda itu tidak boleh lagi berada di hidup anaknya. Saka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan kata-kata itu jatuh satu persatu tanpa balasan. Surya dan Ratna berbalik pergi. Mobil kembali melaju, meninggalkan suasana yang lebih berat dari sebelumnya. Nadia berdiri gemetar. Ia menatap Saka dengan mata basah. Saka tetap duduk diam di kursi roda tua itu. Di balik sikapnya yang terlihat kalah, ada sesuatu yang mulai mengeras. Bukan kemarahan, melainkan kesiapan. Karena hari itu, batas kesabaran telah disentuh. Dan waktu untuk tetap bersembunyi semakin menipis. Malam itu turun tanpa suara. Hujan rintik mulai jatuh, membasahi halaman dan teras rumah kecil itu. Saka masih duduk di kursi roda, kini berada sedikit lebih ke dalam agar tidak terkena air. Lampu teras menyala temaram. Nadia duduk di lantai dekat pintu. Lututnya dipeluk. Wajahnya masih basah oleh air mata yang belum benar-benar kering. Ia tidak berbicara. Ia hanya menemani. Keheningan terasa panjang. Getaran pelan kembali terdengar dari saku celana Saka. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Saka menunggu beberapa detik, memastikan Nadia tidak memperhatikan. Nadia menatap lantai, pikirannya jauh. Saka mengeluarkan ponsel kecil itu. Ia menutupi layar dengan telapak tangan. Matanya membaca cepat. Pesan itu singkat, tegas, tidak memberi pilihan. Waktu dipercepat. Titik temu berubah. Peran akan berakhir lebih cepat dari rencana awal. Saka mengunci layar. Tangannya kembali ke pegangan kursi roda. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Nadia akhirnya menoleh. Ia melihat wajah Saka yang tetap tenang, namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan itu lebih fokus.
lebih siap. Nadia bertanya pelan apakah Saka baik-baik saja. Saka menoleh sedikit dan mengangguk. Ia berkata bahwa besok ia harus pergi sebentar. Ada urusan yang harus diselesaikan. Nadanya tenang, tanpa penjelasan panjang. Nadia terdiam. Hatinya terasa berat. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun memilih menahan diri. Ia hanya mengangguk kecil. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti agak jauh dari rumah. Tidak masuk ke halaman, tidak menarik perhatian. Seorang pria turun. Pakaiannya sederhana, wajahnya tegas. Ia berdiri di tepi jalan, menunggu. Saka menatap ke arah itu. Tatapan singkat, lalu ia menunduk kembali. Nadia membantu mendorong kursi roda keluar rumah. Langkahnya pelan, tangannya gemetar. Ia tidak tahu mengapa perasaannya terasa seperti akan berpisah lama. Saka berkata pelan agar Nadia tidak ikut. Ucapannya singkat, tegas, berbeda dari biasanya. Nadia berhenti. Ia menatap Saka, mencoba mencari celah untuk membantah. Namun ia tidak menemukannya. Saka menggerakkan kursi roda sendiri ke arah mobil hitam itu. Gerakannya halus, terlatih, terlalu rapi untuk sekadar kebiasaan. Pria di tepi jalan membuka pintu belakang. Saka masuk tanpa bantuan. Pintu ditutup pelan. Mobil itu melaju, meninggalkan Nadia berdiri sendirian di depan rumah. Nadia memeluk dirinya sendiri. Hujan mulai turun lebih deras. Ia tidak tahu kemana Saka pergi. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, sejak detik itu sesuatu telah bergeser. Dan di dalam mobil yang melaju menjauh, Saka duduk tegak. Masker masih menutupi wajahnya. Topi masih menunduk. Namun di balik itu semua, peran sebagai pria lumpuh gembel perlahan mendekati akhir. Mobil hitam itu berhenti di sebuah area luas yang sunyi. Bangunannya besar, kokoh, dijaga ketat, namun tidak mencolok. Lampu-lampu menyala terang, memantul di permukaan aspal yang masih basah oleh hujan. Pintu mobil terbuka. Saka turun dengan tenang. Tidak ada tergesa, tidak ada kebingungan. Kursi roda dikeluarkan, diletakkan di samping mobil. Untuk sesaat, Saka masih duduk di atasnya, menunduk seperti biasa. Beberapa pria berdiri tidak jauh. Pakaian mereka rapi. Sikap mereka tegap. Tatapan mereka fokus pada satu titik yang sama. Saka mengangkat wajahnya. Ia melepas masker hitam itu perlahan. Lalu topi di kepalanya. Rambutnya rapi, wajahnya tegas. Tatapannya tajam dan penuh kendali. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi wajah pria lumpuh yang terlihat kalah. Saka meletakkan kedua telapak tangannya di sandaran kursi roda. Gerakannya pelan, terukur. Lalu ia berdiri. Kedua kakinya menapak ke tanah dengan mantap. Tidak goyah, tidak ragu. Posturnya tegak sempurna, seperti seseorang yang terbiasa berdiri di bawah beban tanggung jawab besar. Kursi roda itu ditinggalkan di belakang. Salah satu pria melangkah maju. Ia memberi hormat dengan sikap militer yang sempurna. Diikuti oleh yang lain. Gerakan mereka serempak, penuh hormat. Saka mengangguk singkat. Nama aslinya kembali dipanggil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Arya Pratama. Suara itu terdengar tegas, penuh penghormatan. Arya melangkah masuk ke dalam gedung. Langkahnya mantap. Tidak ada sisa-sisa peran yang tertinggal. Setiap gerakannya mencerminkan kewibawaan yang tidak bisa dipalsukan. Di dalam ruangan besar itu, sebuah layar menampilkan peta dan data. Beberapa wajah muncul, ada nama, ada lokasi, ada catatan panjang tentang jaringan yang selama ini bergerak di balik layar. Arya berdiri di depan layar, tangannya menunjuk satu titik. Ia menjelaskan dengan singkat, padat, tidak bertele-tele. Nada suaranya tenang, namun penuh tekanan. Operasi penyamaran telah berjalan sesuai rencana. Informasi telah terkumpul. Waktu untuk bergerak telah tiba. Para pria di ruangan itu mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada yang meragukan satu kata pun. Di luar gedung, hujan mulai reda. Di tempat lain,
Nadia duduk sendirian di rumah kecil itu. Kursi roda Saka tidak ada. Teras terasa kosong. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu, pria yang selama ini ia dampingi sebagai pria lumpuh gembel, kini sedang berdiri sebagai sosok yang sangat berbeda. Seorang jenderal muda tertinggi TNI. Dan sejak malam itu, kebenaran mulai bergerak menuju mereka, yang selama ini merasa paling berhak merendahkan. Ruangan itu sunyi setelah Arya selesai berbicara. Layar besar di dinding masih menampilkan peta dan rangkaian data yang rumit. Lampu putih menerangi wajah-wajah yang berdiri tegak di sekelilingnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar. Yang ada hanya anggukan singkat, penuh pemahaman. Seorang pria berusia lebih tua melangkah maju. Sikapnya tenang, wibawanya kuat. Ia berdiri satu langkah di depan Arya, lalu memberi hormat dengan sempurna. Sikap hormat itu dibalas Arya dengan anggukan singkat. Nama Arya kembali disebut. Kali ini dengan nada yang tidak pernah ia dengar selama masa penyamaran. Nada yang penuh penghormatan, bukan penghakiman. Arya berdiri tegak, bahunya lurus. Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada kebanggaan berlebihan di wajahnya. Hanya ketegasan seorang prajurit yang tahu tanggung jawabnya belum selesai. Ia menerima laporan lanjutan. Nama-nama disebut. Peran-peran dijelaskan. Beberapa di antaranya terdengar akrab. Beberapa lainnya membawa bayangan panjang tentang keterkaitan masa lalu. Salah satu nama membuat rahang Arya mengeras sesaat. Nama yang selama ini ia dengar sebagai pensiunan polisi terhormat. Nama yang dikenal bersih, tegas, dan disegani. Arya tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil. Ia tahu tidak semua kebenaran berdiri di tempat yang sama dengan reputasi. Di ruangan itu dijelaskan bagaimana penyamaran sebagai pria lumpuh membuka akses ke percakapan-percakapan yang tidak pernah muncul di ruang resmi. Bagaimana sikap merendahkan seringkali membuka mulut orang-orang yang merasa aman. Arya mendengarkan dengan fokus penuh. Ia memberi instruksi singkat, jelas. Tidak ada kalimat yang terbuang. Setiap perintah memiliki arah yang pasti. Setelah rapat selesai, Arya berjalan keluar menuju lorong panjang. Langkahnya bergema pelan di lantai. Cahaya lampu memantul di dinding putih. Ia berhenti sejenak di depan jendela besar. Dari sana, ia melihat hujan yang sudah benar-benar berhenti. Udara malam tampak bersih. Arya menarik napas dalam. Wajah Nadia muncul di benaknya. Tatapannya, air matanya. Cara ia berdiri membela tanpa suara. Untuk sesaat, ekspresi Arya melunak. Namun hanya sesaat, ia kembali mengenakan masker wajah. Bukan masker fisik, melainkan kendali penuh atas emosi yang harus tetap terkunci. Karena tugasnya belum selesai. Dan orang-orang yang selama ini merasa berhak merendahkan, belum menyadari bahwa mereka sedang berdiri tepat di jalur kebenaran yang perlahan mendekat. Pagi itu, rumah Surya Wijaya tampak lebih rapi dari biasanya. Halaman disapu bersih, kursi tamu disusun sejajar. Surya berdiri di ruang depan dengan kemeja lengan panjang yang disetrika rapi. Sementara Ratna berjalan mondar-mandir, memastikan segalanya terlihat pantas. Sebuah surat resmi tergeletak di atas meja. Amplopnya tebal, kertasnya berkualitas. Tidak ada cap berlebihan, namun isinya cukup membuat Surya membaca berulang kali. Undangan menghadiri sebuah acara resmi. Nama instansi tertulis jelas. Surya merasa dadanya mengembang. Ia merasa dihargai. Dipanggil dalam acara seperti itu baginya adalah pengakuan. Ratna menatap surat itu dengan mata berbinar, seolah kehormatan lama kembali menyapa. Tidak satu pun dari mereka membaca detail kecil di bagian bawah dengan saksama. Nama Arya Pratama tertulis sebagai salah satu pemimpin acara. Nama itu terdengar asing bagi mereka. Hari acara tiba. Gedung besar itu dipenuhi orang-orang berseragam rapi dan pakaian resmi. Surya dan Ratna datang dengan langkah percaya diri. Surya menegakkan bahu, membawa sikap khas mantan aparat yang terbiasa dihormati.
Mereka duduk di deretan kursi tamu undangan. Surya menatap sekeliling dengan pandangan menilai. Ratna tersenyum kecil, menikmati suasana. Lampu ruangan meredup perlahan. Sebuah suara tegas terdengar dari depan. Acara dimulai. Beberapa nama disebut. Beberapa pejabat naik ke podium. Surya mengangguk-angguk, merasa berada di lingkungan yang seharusnya. Kemudian, suasana berubah. Nama Arya Pratama disebut. Pintu samping terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk. Posturnya tegap. Langkahnya mantap. Seragam militernya rapi, penuh wibawa. Surya menatap ke depan dengan biasa saja. Ratna ikut memperhatikan tanpa minat khusus. Pria itu naik ke podium. Cahaya lampu menyorot wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Surya merasa ada sesuatu yang menusuk ingatannya. Garis wajah itu, cara berjalan itu, tatapan itu. Jantung Surya berdegup lebih cepat. Ratna menegang, tangannya mencengkeram tas tanpa sadar. Pria di podium mulai berbicara. Suaranya tenang, tegas, penuh kendali. Surya menelan ludah. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Seperti berdiri di depan cermin yang menampilkan bayangan masa lalu yang tidak ingin ia lihat kembali. Namun ia belum menyadari satu hal penting. Pria yang sedang berdiri di hadapannya bukanlah sosok asing. Dan undangan ini bukanlah kehormatan biasa. Suasana di dalam gedung terasa semakin hening. Setiap kata yang keluar dari mulut pria di podium terdengar jelas, menggema hingga ke barisan kursi tamu undangan. Surya duduk kaku. Matanya tidak berkedip. Ia menatap lurus ke depan, ke arah pria berseragam itu. Cara pria itu berdiri. Cara bahunya tegak tanpa dibuat-buat. Cara tangannya bergerak saat menekankan poin pembicaraan. Semuanya terasa familiar. Ratna menoleh ke arah suaminya. Ia melihat wajah Surya yang mulai menegang. Rahangnya mengeras. Napasnya tidak lagi teratur. Pria di podium melanjutkan penjelasannya. Ia berbicara tentang disiplin, tentang kehormatan, tentang bagaimana kekuasaan seringkali membuat manusia lupa cara memandang sesama. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti tamparan pelan. Surya menggeser tubuhnya di kursi. Tangannya mengepal di atas paha. Ada ingatan yang perlahan naik ke permukaan. Ingatan tentang halaman rumah kecil, tentang kursi roda tua, tentang tatapan tenang yang tidak pernah membalas hinaan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ratna mulai menyadari hal yang sama. Wajah pria di podium itu tidak asing. Garis matanya, bentuk rahangnya, cara ia menunduk sebentar sebelum kembali menatap lurus ke depan. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Pria di podium berhenti sejenak. Ia menatap seluruh ruangan dengan tenang. Tatapannya menyapu satu persatu barisan kursi. Saat matanya bertemu dengan mata Surya, waktu seolah berhenti. Tatapan itu sama, tidak berubah. Tenang, dalam, penuh kendali. Surya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tenggorokannya kering. Ia ingin memalingkan wajah, namun tubuhnya seolah terkunci. Ratna memejamkan mata sesaat. Nafasnya tercekat. Pria di podium melanjutkan bicara, namun kini setiap kata terasa lebih berat. Setiap kalimat seolah diarahkan langsung ke mereka. Tentang bagaimana seseorang bisa terlihat lemah demi sebuah tujuan. Tentang bagaimana kesabaran sering disalahartikan sebagai ketidakberdayaan. Surya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak lama, bahunya sedikit turun. Ratna meremas tasnya kuat-kuat. Jemarinya gemetar. Mereka mulai mengerti. Bukan sepenuhnya. Belum secara utuh. Namun cukup untuk membuat dunia yang mereka bangun dengan keyakinan sendiri mulai retak. Dan di podium itu, Arya Pratama berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya kebenaran yang berdiri perlahan tanpa perlu teriak. Suara di dalam gedung itu kembali menggema. Arya berdiri tegak di podium, sorot lampu menyorot wajahnya dengan jelas. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi sudut yang tersembunyi. Ia menyebutkan identitas lengkapnya.
Nama itu terdengar tegas, jelas, dan tidak bisa disalahartikan. Arya Pratama. Surya menelan ludah dengan susah payah. Dadanya terasa ditekan sesuatu yang berat. Nama itu berputar di kepalanya, menyatu dengan potongan-potongan ingatan yang selama ini ia abaikan. Ratna membuka mata lebar-lebar. Wajahnya memucat. Jemarinya gemetar di atas tas yang ia peluk erat. Arya melanjutkan pidatonya. Ia berbicara tentang sebuah operasi penyamaran. Tentang bagaimana seseorang harus hidup dalam peran yang paling rendah untuk melihat wajah asli manusia di sekitarnya. Setiap kalimat terasa seperti cermin. Surya teringat kursi roda tua itu. Teringat perban lusuh di kaki pria itu. Teringat tatapan tenang yang tidak pernah membalas hinaan. Napas Surya memburu. Arya menyebutkan bahwa selama penyamaran, ia sengaja memilih posisi paling lemah. Tidak memiliki kuasa, tidak memiliki status, tidak memiliki pembelaan. Ratna menutup mulutnya. Air mata mulai menggenang. Bahunya bergetar. Arya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah barisan undangan. Tatapannya berhenti tepat di tempat Surya, dan Ratna duduk. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya ketegasan. Ia menyebut bahwa ada orang-orang yang merasa berhak merendahkan hanya karena pernah memiliki kuasa. Ada pula yang merasa masa lalu memberi izin untuk melukai harga diri orang lain. Surya menunduk dalam-dalam. Kepalanya terasa berat. Dadanya sesak. Ia ingin berdiri, namun kakinya terasa lemah. Ratna mulai menangis tanpa suara. Bahunya naik turun menahan isak. Arya menutup pidatonya dengan satu kalimat yang tenang. Kalimat yang tidak menyebut nama siapapun, namun terasa sangat pribadi bagi mereka yang pernah merasa paling tinggi. Suasana gedung hening. Tidak ada yang bertepuk tangan. Bukan karena tidak menghormati, melainkan karena semua orang sedang mencerna makna di balik setiap kata. Surya menatap lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Dan di dalam hatinya, sebuah kesadaran muncul dengan pahit. Pria lumpuh yang dulu ia hina bukanlah orang lemah. Ia adalah sosok yang berdiri jauh di atasnya. Acara resmi itu berakhir tanpa sorak. Para undangan berdiri perlahan. Sebagian masih terdiam, sebagian lain berbicara pelan dengan wajah tegang. Nama Arya Pratama terus terdengar di antara bisikan-bisikan yang beredar di ruangan besar itu. Surya masih duduk di kursinya, tubuhnya kaku, tangannya gemetar di atas paha. Nafasnya berat, seolah dadanya menahan beban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratna berdiri lebih dulu. Kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Ia memegang sandaran kursi, mencoba menjaga keseimbangan. Matanya merah, air mata terus jatuh tanpa ia sadari. Surya akhirnya berdiri. Gerakannya lambat. Tidak ada lagi sikap tegap seorang pensiunan aparat yang terbiasa memerintah. Bahunya turun, pandangannya kosong. Di kepalanya, adegan-adegan lama berputar tanpa henti. Kursi roda tua yang ia tendang, tatapan tenang yang ia anggap hina, diam yang ia salah artikan sebagai kelemahan. Setiap ingatan itu kini berubah menjadi pukulan yang menghantam harga dirinya sendiri. Ratna memegang lengan Surya. Tangannya dingin. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Mereka melangkah keluar gedung dengan kepala tertunduk. Tidak ada satupun orang yang menyapa. Tidak ada tatapan hormat. Hanya keheningan yang menempel di setiap langkah mereka. Di luar gedung, angin malam berhembus pelan. Surya berhenti sejenak. Ia memejamkan mata. Nafasnya tertahan, lalu terlepas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa gagal bukan sebagai ayah, bukan sebagai aparat, tapi sebagai manusia. Ratna terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang, menahan penyesalan yang datang terlambat. Di tempat lain, Arya berdiri di sebuah lorong panjang. Seragamnya masih rapi. Wajahnya tenang. Ia menatap ke depan, bukan ke belakang. Seorang perwira mendekat dan menyampaikan laporan singkat. Arya mengangguk. Tidak ada perubahan emosi di wajahnya.
Namun saat ia melangkah pergi, langkahnya melambat sejenak. Bayangan Nadia muncul lagi di benaknya. Cara ia menangis diam-diam. Cara ia berdiri membela tanpa suara. Arya berhenti sesaat. Tangannya mengepal, lalu kembali terbuka. Ia tahu, penyesalan telah lahir di hati Surya dan Ratna. Namun jalan menuju pemahaman yang utuh belum selesai. Dan bagi mereka yang pernah merasa paling benar, malam itu menjadi awal dari kehancuran harga diri yang tidak bisa mereka tutupi lagi. Pagi berikutnya datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Matahari naik perlahan, menyinari halaman rumah Surya Wijaya yang tampak sunyi. Pintu rumah terbuka setengah. Tidak ada suara radio. Tidak ada percakapan. Surya duduk di kursi ruang tamu. Tangannya bertumpu di lutut. Punggungnya sedikit membungkuk, tidak lagi setegap dulu. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Ratna berdiri di dekat jendela. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Ia menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Surya akhirnya membuka suara. Nadanya pelan. Tidak ada perintah. Tidak ada nada menggurui. Ia mengucapkan satu kalimat pendek yang terdengar berat, seolah keluar dari dasar penyesalan yang paling dalam. Ratna menoleh. Air mata kembali jatuh. Ia mengangguk pelan, seolah kalimat itu menjawab semua yang tidak sanggup ia ucapkan sejak semalam. Di tempat lain, Arya berdiri di sebuah ruangan sederhana. Tidak ada podium, tidak ada sorot lampu, hanya meja kayu dan beberapa kursi. Seragam militernya sudah terganti dengan pakaian sederhana. Seorang perwira menyerahkan berkas terakhir. Arya membacanya singkat, lalu menutupnya. Ia mengangguk kecil. Keputusan telah dibuat. Arya melangkah keluar ruangan. Langkahnya tenang. Tidak tergesa, tidak pula ragu. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, apalagi dendam. Baginya, tugas telah selesai bukan saat identitas terbuka, melainkan saat kebenaran berdiri tanpa perlu memaksa. Ia berhenti sejenak di lorong, menghela napas dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Nama Nadia kembali terlintas, tatapan matanya, keteguhan yang ia tunjukkan di tengah tekanan. Arya mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat, tidak panjang, tidak berlebihan, hanya memberi kabar bahwa ia akan datang. Di rumah Surya, ponsel Nadia bergetar. Ia menatap layar dengan ragu. Nama yang muncul membuat dadanya berdesir. Ia berdiri perlahan, menatap kedua orang tuanya. Surya mengangkat wajahnya. Ratna ikut menoleh. Tidak ada kata yang keluar. Namun kali ini, tatapan mereka tidak lagi dipenuhi penilaian. Hanya kelelahan dan penyesalan yang belum menemukan tempat. Di luar rumah, sebuah mobil berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada yang tahu bagaimana pertemuan itu akan berakhir. Yang pasti, Arya datang bukan untuk membalas. Ia datang membawa keputusan yang lahir dari ketegasan, bukan amarah. Mobil itu berhenti perlahan di depan rumah Surya Wijaya. Tidak ada suara siren. Tidak ada iring-iringan. Hanya sebuah mobil biasa yang berhenti dengan tenang. Arya turun lebih dulu. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada seragam. Tidak ada tanda pangkat. Wajahnya tetap tenang, sama seperti saat ia duduk diam di kursi roda tua itu. Nadia berdiri di ambang pintu. Matanya membesar. Dadanya naik turun menahan perasaan yang bercampur. Ia melangkah maju, berhenti beberapa langkah dari Arya. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. Arya mengangguk pelan. Nadia menarik napas panjang, lalu mempersilakan Arya masuk. Di dalam rumah, Surya dan Ratna berdiri. Tidak duduk, tidak berani duduk. Tubuh mereka kaku, seolah menunggu vonis yang tidak mereka ketahui bentuknya. Arya melangkah masuk dengan langkah tenang. Ia berhenti di tengah ruang tamu. Tatapannya menyapu ruangan itu perlahan, lalu berhenti pada wajah Surya. Surya menelan ludah. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai mantan aparat. Ia berdiri sebagai seorang ayah yang menyadari kesalahannya.
Surya menundukkan kepala. Bahunya jatuh. Suaranya keluar pelan, tertahan, penuh penyesalan. Kata-kata itu tidak indah, tidak rapi, namun jujur. Ratna ikut menangis. Ia melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Air matanya jatuh tanpa ia sembunyikan lagi. Kepalanya ikut menunduk. Arya mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, tidak dingin, tidak pula lunak. Tenang seperti seseorang yang telah melewati banyak hal dan memilih berdiri di tengah. Saat Surya selesai bicara, ruangan itu sunyi. Arya akhirnya membuka suara. Nadanya rendah, jelas, dan tidak mengandung kemarahan. Ia mengatakan bahwa penyamaran itu bukan untuk menguji siapapun, melainkan untuk melihat kenyataan yang sering disembunyikan oleh jabatan dan status. Ia menatap Surya dan Ratna satu persatu. Ia mengatakan bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan luka, dan luka itu seringkali datang dari kata-kata, bukan dari tangan. Surya menutup matanya. Ratna terisak lebih keras. Arya kemudian menoleh ke arah Nadia. Tatapannya melunak. Ia mengangguk kecil, seolah mengakui kekuatan yang selama ini Nadia tunjukkan tanpa suara. Arya melangkah satu langkah ke belakang, memberi jarak, memberi ruang. Ia mengatakan bahwa ia tidak datang untuk membalas dan tidak pula untuk menuntut penyesalan. Ia datang untuk menutup satu fase dengan cara yang benar. Surya akhirnya berlutut. Gerakannya berat, penuh rasa malu. Ratna ikut menunduk dalam-dalam. Nadia menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Arya tidak menghentikan mereka. Namun ia juga tidak menikmati pemandangan itu. Ia hanya berdiri, lalu berkata dengan tenang bahwa setiap manusia diuji bukan saat ia dihormati, tetapi saat ia bertemu orang yang tampak tidak berdaya. Arya kemudian berpaling. Langkahnya menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tidak menoleh. Hanya mengucapkan satu kalimat pendek yang terdengar jelas di ruangan itu. Bahwa kehormatan tidak pernah lahir dari merendahkan orang lain. Pintu tertutup pelan. Di dalam rumah itu, Surya dan Ratna tetap menunduk. Penyesalan kini tinggal bersama mereka. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dipindahkan. Di luar, Arya melangkah pergi. Wajahnya tenang. Beban penyamaran telah selesai. Dan di tempat itu, semua akhirnya mengerti. Pria lumpuh gembel yang dulu mereka hina bukanlah orang lemah. Ia adalah cermin. Dan kebenaran telah berdiri tanpa perlu berteriak. Cerita tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.